Baik, untuk kelompok 12 bisa langsung dimulai sekarang. Baik, terima kasih kepada PJ Matkul Manajemen Perpustakaan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 12 di sini akan mempresentasikan hasil observasi dan wawancara perpustakaan pasca sarjana UIN Jakarta. Sedikit pembukaan sebelum kita masuk ke hasil observasi dan wawancara kita hari ini. Saya beserta rekan saya yaitu Mufiatul Husna yang diamanatkan untuk mewawancarai dan mengobservasi perpustakaan pasca sarjana. Nah, berikut yang pertama itu ada profil perpustakaan pasca sarjana. Nah, profil perpustakaan pasca sarjana secara resmi mulai dilayangkan pada tahun 99. Mengingat berbagai program studi yang sudah dikembangkan pada tahun-tahun sebelumnya, nah pada akhir tahun 99 itu perpustakaan PPS dikelola oleh, maksudnya perpustakaan pasca sarjana dikelola oleh Bapak Suali Fuad dan dibantu oleh Bapak Syukron. Kepemimpinan program pasca sarjana ini diawali oleh Profesor Dr. Harun Nasution dan Profesor Dr. Haji Said Agil Husin Al-Munawar, MA. Kemudian Profesor Dr. Kamarudin Hidayat. Nah, seiring dengan berubahnya nama lembaga ini pada kepemimpinan Bapak Profesor Dr. Aziumardi Azra menjadi sekolah pasca sarjana, maka nama perpustakaan pun disebut dengan Perpustakaan Sekolah Pasca Sarjana. Nah, kemudian kita masuk ke dalam hasil wawancara dan observasi. Yang pertama itu ada struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini itu tidak dijelaskan secara spesifik gitu oleh Kepala Perpustakaan Pasca Sarjana. Struktur yang terbentuk ini itu sangat singkat dan tidak terlalu rumit juga. Hanya ada 2 posisi yang dipaparkan oleh Pak Agus Rifai, yaitu yang pertama Kepala Perpustakaan, yang kedua itu satu pustakawan. Nah, Kepala Perpustakaan ini adalah Bapak Agus Rifai, PhD, sebagai Kepala Perpustakaan, dan pustakawan yang kita jumpai kemarin itu terdapat Pak Juli. Cuman kita cuman beliau tidak memaparkan gelar beliau apa, beliau hanya menyampaikan namanya saja, gitu. Nah, tapi yang kita dapatkan dari opak pasca sarjana itu terdapat kepala perpustakaan dan staf fungsional. Sebenarnya sama aja staf fungsional itu. Dia itu bisa merangkap sebagai pustakawan juga, bisa merangkap juga sebagai tenaga pendukung, bisa juga merangkap sebagai tenaga kebersihan. Dan sumber daya manusia yang ada di dalamnya itu terdapat 5, yang tadi kepala perpustakaan satu pustakawan, satu tenaga pendukung, dan 2 tenaga kebersihan. Gitu. Nah, terus lanjut ke layanan perpustakaan. Nah, di sini layanan yang diberikan itu mungkin cukup banyak ya. Nah, yang pertama itu ada layanan ruang baca. Nah, layanan ruang baca yang saya takjub dari perpustakaan pasca sarjana ini menyediakan layanan ruang baca sesuai dengan kebutuhan para mahasiswa gitu. Nah, yang kita observasi dan wawancara kemarin itu ada ruang baca individu, ada ruang baca individu atau tersendiri seperti karel gitu, kayak di satu ruangan itu khusus kalian bisa baca sendiri secara individu gitu, terdapat mejanya, terdapat colokan gitu. Nah, itu disediakan untuk pembaca perorangan gitu. Jadi karel itu hanya disediakan untuk satu orang aja. Tapi ada juga karel yang khusus berdua, bertiga gitu. Itu disediakan kayak satu ruangan gitu. Nah, terus ada ruang baca umum seperti ruang baca perpustakaan lainnya, ya kan? Nah, terus juga ada ruang diskusi atau ruang rapat yang disediakan bagi pengunjung yang ingin mengadakan diskusi atau rapat melalui reservasi terlebih dahulu. Jadi
ada beberapa spot-spot tempat gitu yang dijadikan yang bisa dijadikan sebagai ruang diskusi atau ruang rapat gitu. Tapi harus dengan melalui reservasi terlebih dahulu. Nah, ruang diskusi ini disediakan juga sesuai dengan jumlahnya yang yang dibutuhkan gitu. Ada ruang diskusi yang 5 orang, ada ruang diskusi yang 10 orang, dan ada juga yang ruang diskusi 15 sampai 20 orang. Nah, ruang diskusi ini itu berbentuk seperti satu ruangan gede gitu, di dalamnya itu udah terdapat bangku, meja, segala macam disediakan oleh pasca sarjana. Nah, terus ada ruang baca lesehan. Itu disediakan di sudut-sudut perpustakaan, terus juga dilengkapi oleh karpet sama beberapa sofa-sofa kecil gitu yang sofa duduk biasa. Nah, terus ada ruang bimbingan. Itu disediakan oleh perpustakaan bagi mahasiswa pasca atau non-pasca yang ingin mengadakan bimbingan dengan dosen pembimbing dengan melakukan persetujuan terlebih dahulu melalui surat. Jadi ada satu ruangan itu kita bisa melakukan istilahnya bimbingan skripsi, tesis melalui dosen tapi uh, secara private gitu. Disediakan ada ruangannya. Nah, itu juga harus melalui persetujuan melalui surat dan suratnya itu bisa diakses di OPAK. Nah, terus ada ruang atau area komputer itu disediakan untuk mengakses katalog perpustakaan. Ya, terus ada ruang seminar disediakan bagi mahasiswa yang ingin mengadakan seminar secara tertutup atau hanya orang-orang tertentu. Karena waktu kita kemarin ke sana itu ada anak FEB selesai menggunakan ruangan seminar itu. Jadi ruangan seminar itu hanya ruang seminar yang diadakan secara tertutup dan diikuti oleh orang-orang tertentu saja gitu. Nah, terus ada layanan konsultasi referensi. Layanan ini merupakan layanan konsultasi secara online yang dilakukan secara real time atau postpone time dengan pustakawan tentang informasi untuk keperluan pembelajaran dan riset maupun informasi ilmiah lainnya. Terus ada layanan informasi online, layanan pengecekan plagiasi seperti di beberapa perpustakaan lainnya, terus ada layanan aktivasi keanggotaan atau membuat membership, terus ada layanan bebas pustaka. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Mutia. Baik, terima kasih Ramzi. Selanjutnya yaitu koleksi perpustakaan pasca sarjana. Adapun koleksi-koleksi perpustakaan pasca sarjana tidak berbeda dengan perpustakaan pusat, karena pengadaan buku perpustakaan pasca memang disamakan dengan perpustakaan pusat. Namun pengadaan buku perpustakaan pasca juga dari berbagai sumber seperti sumbangan buku yang wajib bagi para mahasiswa pasca yang baru lulus, berupa buku yang digunakan untuk tesis dan disertasi, dan sumbangan dari dosen secara sukarela. Koleksi yang ada di perpustakaan pasca sarjana berupa cetak dan non-cetak, yaitu yang pertama ada buku teks, yang kedua ada buku Kanner, yang ketiga ada buku referensi, yang keempat ada koleksi audiovisual, yang kelima jurnal, yang keenam majalah, 7 posidi, 8 tesis, 9 disertasi, 10 koleksi karya dosen, 11 e-book, 12 jurnal.
Selanjutnya ada cara pengguna mengakses koleksi. Pertama, peminjaman buku dilakukan sistem digital perpustakaan, tidak melalui layanan sirkulasi atau administrasi. Setiap satu orang memiliki maksimal peminjaman 10 buku. Bagi mahasiswa pascasarjana sendiri, sangat dianjurkan untuk membaca koleksi buku di area perpustakaan. Kegiatan peminjaman dilakukan apabila dianggap perlu dan sangat dibutuhkan. Yang kedua, bagi mahasiswa non-pascasarjana tidak diperbolehkan meminjam untuk dibawa pulang buku-buku yang ada di perpustakaan. Hanya diperbolehkan membaca buku di perpustakaan saja. Selanjutnya ada software perpustakaan. Software yang digunakan perpustakaan pascasarjana adalah Lontar. Lontar berfungsi untuk melakukan otomasi perpustakaan bagian sirkulasi, pengadaan, pelaporan manajemen, keanggotaan, katalog opak, untuk penelusuran informasi dan berfungsi sebagai arsip digital. Selanjutnya ada jam layanan. Hari Senin sampai Kamis buka dari pukul 8 sampai jam 4 sore. Istirahat jam 12 sampai jam 1. Hari Jumat jam 8 sampai jam 4, jam setengah 5, dan istirahat dari jam 11 sampai jam setengah 2. Hari Sabtu jam 9 sampai jam 4, istirahat jam 11 sampai jam 12 sampai jam 1, dan hari Minggu tutup. Selanjutnya ada dokumentasi. Ini adalah salah satu koleksi perpustakaan pascasarjana. Selanjutnya ada layanan ruang baca. Ada ruang baca individu, ruang baca umum. Di sini ada ruang konsultasi, ada ruang komputer juga. Ada ruang baca 10 orang, ada ruang diskusi juga. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sebelumnya mungkin ada sedikit pengalaman yang kami dapatkan ketika berkunjung gitu ke perpustakaan pascasarjana. Sebelumnya saya pernah mengatakan kepada Bu Loli di satu sesi itu karena kita semua, saya belajar dari teman-teman saya yang sebelumnya karena kesusahan untuk mengakses tanda tangan surat observasi dari tata usaha, gitu kan. Jadi kita menggunakan 2 opsi, yaitu menggunakan surat observasi dan surat wawancara. Sebelum kita berkunjung, kita udah mendapat tanda tangan dari Kaprodi, yaitu berupa surat wawancara gitu. Nah, ketika kami ke sana, alhamdulillah kami disambut dengan baik, baik oleh pustakawannya dan juga oleh Pak Agus sendiri. Pak Agus sendiri juga ramah dan sangat terbuka gitu untuk menerima mahasiswa, khususnya kami yang ingin menggali informasi di sana. Beliau sangat terbuka sekali. Dan juga beliau menerima surat yang kami bawa juga gitu, tidak mempermasalahkan tentang surat menyurat tadi gitu, harus menggunakan observasi atau wawancara gitu kan. Nah, kemudian yang kami alami juga, Pak Agus ini juga itu sebenarnya bisa dibilang informatif juga enggak, tapi kurang informatif juga enggak gitu. Jadi ada di tengah-tengah lah. Jadi ketika kita menanyakan beberapa poin seperti yang disampaikan oleh Ibu Loli gitu kan, yang hal-hal wajib yang
ditanyakan kepada kepala perpustakaan, beliau cuman bilang kayak, "Coba kamu kasih tahu aja saya poin-poin apa, nanti saya jelaskan," gitu. Jadi kita, waktu itu tuh di tengah wawancara itu kayak misalkan kita nanyain struktur organisasinya, kita tuh harus benar-benar mengulik dulu gitu sampai dalam gitu, sampai, beliau tuh, ketemu gitu poin yang mau kita bahas gitu kan, kayak layanan perpustakaan gitu. Kalau misalkan kita nggak jabarin semua gitu kayak layanan perpustakaan itu apa aja, beliau, menjawabnya itu secara singkat-singkat aja gitu. Jadi kita kadang, buka-buka makalah dulu yang udah kita pelajarin, apa aja sih yang kita butuhin gitu kan, gitu. Jadi kita, "Oh Pak ini layanan layanan ini ada nggak Pak?" Gitu, "Layanan ini ada nggak Pak?" Baru beliau menjelaskan tuh di situ Bu. Jadi, kita harus mancing dulu gitu loh, baru keluar informasinya gitu. Jadi bisa dibilang informatif, tidak informatif juga enggak gitu. Nah, terus kemudian, eee di sana juga itu terdapat buku-buku Profesor Azra. Jadi, buku-buku itu ada beberapa yang sudah di-display ke rak-rak perpustakaan, tapi ada beberapa yang belum. Dan, seperti yang Ibu bilang waktu itu kan, eee, yang apa sih namanya, yang menempatkan buku itu sesuai kode etiknya itu kan pustakawannya sendiri. Nah, kita tuh ngelihat langsung di sono bahwasanya pustakawannya itu emang bener lagi milih-milih gitu sesuai dengan topiknya masing-masing. Nah, di sana itu ada, satu ruangan gudang buku, itu isinya buku bahasa Cina semua gitu, sastra Cina. Jadi pustakawan itu nggak mampu buat, eee, memajang koleksi tersebut di rak karena beliau juga nggak mampu buat berbahasa Cina gitu. Jadinya itu, buku-buku itu masih di dalam gudang gitu, tidak ditempatkan di rak perpustakaan, seperti itu. Jadi, keseluruhan dari layanan segala macam fasilitas itu benar-benar, berbeda jauh dengan, eee, perpustakaan kita sendiri gitu kan istilahnya. Dari layanan ruang baca juga banyak gitu sesuai dengan kebutuhan kita, buku-buku yang disediakan juga beragam gitu, tidak hanya disediakan oleh, bagi mahasiswa pasca doang gitu, tapi ada beberapa buku-buku umum gitu seperti sejarah juga ada, agama juga ada gitu. Karena bukunya juga nggak beda jauh kata beliau tuh dari perpustakaan Pustak gitu. Mungkin seperti itu hasil observasi dan wawancara kami kelompok 12 di perpustakaan pasca sarjana. Bagi teman-teman yang ingin, bertanya tentang perpustakaan pasca sarjana, dipersilakan.